Kalau kau belum tahu, ini namanya Mitra Wacana, lembaga swasta yang fokus ke hak perlindungan anak, perempuan, bahkan sampai perdagangan manusia pun yang ada di Jakarta ini. Oh iya, iya. Nah, alur kerjanya sih biasanya kita langsung, kalau misalnya ada kasus, kita biasanya langsung turun ke lapangannya. Kita melakukan wawancara, observasi, cari-cari data sebanyak apapun mungkin itu. Oke. Sebuah pesantren kegiatan berjalan seperti biasa, tetapi tidak semua santri merasa aman. Ya, kesimpulan dari pesantren hari ini adalah di dalam kehidupan sehari-hari, niat adalah hal yang paling utama, lalu dilanjut dengan praktek yang dilakukan dengan ikhlas. Gitu ya Nak Lea. Nanti Nak Lea setelah hari ini ke ruangan saya ya, itu dibersihkan ya yang di bawah. Baik, Pak. Soalnya kan kebersihan juga bagian dari iman. Baik, Pak. Ya. Permisi dulu ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam, Nak. Gak betah tinggal di sini Umi. Kok nggak betah? Di sana kan tempat yang bagus untuk tumbuh kembang kamu juga. Perlakuan Abah sama aku bener-bener kurang ajar. Astagfirullahalazim. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Dea dari Beranda News. Saat ini masyarakat dihebohkan dengan dugaan kasus pelecehan seksual yang terjadi di pondok pesantren di daerah Kulon Progo, Yogyakarta. Kasus ini menarik perhatian banyak pihak termasuk pemerintah dan lembaga sosial di seluruh Indonesia. Pelaku telah melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan. Iya. Kemarin itu ada salah satu kasus pelecehan secara verbal di pondok pesantren daerah Gunung Kidul apa ya? Ya di Gunung Kidul. Oh. Nah, aku tuh bingung gimana ya cara masyarakatnya tuh biar tahu kalau kejadian itu bukan kejadian yang sepele gitu loh. Ada yang punya ide nggak? Karena kita sasaran audiensnya kan itu adalah anak sekolah dasar. Nah, jadi kalau misalkan kita buatnya kayak komik yang ada gambar-gambarnya gitu, aku rasa mereka lebih tertarik dan lebih gampang Iya menarik ya. Oh iya, boleh Kak. Tapi kan kita juga harus ke sana nggak sih? Oh, boleh ngecek, tuh ya kan? wawancara dulu ya. Untuk Bisa kita mungkin riset sih. gitu loh. Observasi dulu. Betul. Apa kita mau ke sana aja sekarang? Boleh sih. Boleh. Gas. Oh, Bapak, Ibu, iya. Saya di sini Tio sebagai tim media. Saya Corina sebagai divisi edukasi. Ya, sama seperti yang sudah kami hubungi lewat media WhatsApp dari Bapak Ibu yang terima kasih juga sudah berkenan untuk kami wawancarai pada siang hari ini. Oke, untuk pertanyaan yang pertama ya Bapak Ibu, apa sih yang Bapak Ibu lakukan saat pertama kali mendengar cerita dari Lea? Awal-awal sih anak saya itu takut untuk bercerita karena mungkin takutnya dikira kayak akan mencemarkan nama baik dari pesantren tersebut. Oke. Lalu informasi penting ini tuh saya memahami banget sih kondisinya Lea di sana. Lalu Lea juga menceritakan sampai menangis Bapak Ibu. Iya betul. Oh. Pastinya kami sebagai orang tua akan mendengarkan dari sisi anak kami terlebih dahulu gimana kronologinya. Terus kemudian pastinya kami sebagai orang tua juga memberikan ruang yang aman dan memastikan anak kami bahwa dia merasa untuk selalu didukung. Oke. Selain itu kami ingin mengetahui lebih dalam dari pihak pesantrennya. Gimana sendiri Mas itu? Langkah apa yang pesantren lakukan setelah muncul laporan tersebut, Bapak? Jelas kami sudah melakukan evaluasi internal di mana kami sudah menghubungi pihak yang berkait dan juga melaporkan salah satu anggota kami yang sudah melakukan kegiatan yang tidak senonoh tersebut. Kami sudah melakukan evaluasi. Oke. Lalu apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Bapak? Tentu saja pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat adalah jangan terlalu gegabah untuk menerima informasi. Kami sudah terbuka dan kami transparan untuk diinterogasi. Begitu. Oke. Terima kasih Bapak atas keterangannya. Hal ini tuh sangat penting banget untuk kami dapatkan dan bagaimana untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian yang keluarga yang sudah terkena korbannya itu. Dari peristiwa yang telah kita saksikan, kita mengetahui bahwa banyak sekali persoalan sosial yang terjadi di sekitar kita. Misalnya seperti kekerasan terhadap anak dan perempuan, perdagangan manusia, dan berbagai bentuk ketidakadilan lainnya yang seringkali tidak tampak di mata masyarakat. Nah, Mitra Wacana sebagai lembaga swadaya masyarakat
yang bergerak di isu perempuan dan anak, perdagangan manusia, serta kesetaraan gender di Indonesia, tidak hanya melakukan pendampingan terhadap korban, tetapi juga melakukan edukasi, advokasi, juga melakukan pembangunan kesadaran kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengatasi ketidakadilan sosial ini sejak dini. Kami, Mitra Wacana, membangun masyarakat yang lebih adil, setara, dan berdaya. Terima kasih.